Bagaimana cara menghadapi tim ses? Karena ketidakcakapan kita menghadapi dan mengelola tim ses dapat berakibat terhadap kekalahan kita di dalam pemilihan legislatif. Kali ini saya akan bagi 4 tips cara menghadapi dan mengelola tim ses. Mau tahu? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bonggas Chandra, Coach dari Politician Academy. Kembali kita membahas tentang tim ses, karena sebelumnya saya pernah membahas tentang 7 dosa besar tim ses. Nah, bagaimana mengelola tim ses merupakan sebuah seni sendiri dalam kita memenangkan pemilihan legislatif. Kali ini saya akan memberikan 4 langkah untuk mengelola tim ses dengan baik. Yang pertama, bahwa kita harus memiliki kepemimpinan dan komunikasi yang baik. Jadi, mengelola tim ses ini semuanya juga berawal dari kita. Kalau kita mengelolanya dengan baik, kalau kita cara berkomunikasinya baik, cara melakukan persuasinya baik, kemudian kita bisa memberikan keinginan kita mengarahkan, mengkoordinasikan dengan baik, maka tim sesnya juga harus baik. Oleh karena itu, sebelum menuntut tim ses kita memiliki leadership yang baik, memiliki komunikasi yang baik, kita sendiri harus memiliki gaya komunikasi yang baik. Kita sendiri harus belajar tentang ilmu kepemimpinan lebih dahulu, karena kita yang akan memimpin tim kita yang nanti jauh lebih besar. Jadi saya anjurkan untuk Anda untuk juga membaca buku-buku, belajar dari role model tentang cara mengelola manusia, cara mengelola sebuah tim dengan baik. Yang kedua, dalam konteks berpolitik, Anda harus lebih cerdas dibandingkan dengan tim ses Anda. Cerdas berpolitik dan juga cerdas dalam menentukan strategi. Artinya pada saat Anda maju ke dalam gelanggang pemilihan legislatif, Anda sudah harus memahami bagaimana konteksnya, bagaimana setting berperangnya, bagaimana mindset yang benar, bagaimana strategi yang tepat, bagaimana mengelola dan menginterpretasi data di dapil Anda dengan baik. Jadi Anda nggak boleh kalah pinter dengan tim ses Anda dalam konteks strategi besar. Karena kalau tim Anda lebih pinter dari Anda, kalau tim Anda kemudian jauh lebih berpengalaman, mereka akan mudah untuk mengarahkan Anda. Padahal di sini Anda yang ingin menjadi anggota legislatifnya. Oleh karena itu, Anda harus memiliki mindset yang benar tadi. Anda harus mempunyai dasar-dasar strategi yang tepat. Tentu saja Anda harus belajar lebih banyak tentang ini sebelumnya. Dan Anda harus memiliki pemetaan data yang komplit dan komprehensif. Supaya Anda tidak mudah nanti di lapangan diarahkan oleh tim ses Anda. Pada saat Anda diarahkan, Anda kemudian juga bisa mengarahkan tim Anda kembali sesuai dengan keinginan Anda. Jadi tidak semata-mata keinginan dari tim ses Anda yang bisa salah juga. Yang ketiga, Anda harus memiliki sistem insentif yang jelas dan tegas. Nah, sistem insentif ini berkaitan dengan aturan-aturan don't and do, aturan-aturan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak dilakukan, aturan-aturan berkaitan dengan insentif yang diberikan bila sudah mencapai target tertentu. Tentu saja di dalam tim Anda pasti sudah memiliki target-target sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan teritorinya. Nah, ini semua harus jelas. Bila mereka mengejar target, apa yang mereka akan dapatkan. Atau kalau mereka tidak mengejarkan target dengan baik, punishment-nya atau insentif negatifnya apa yang bisa diberikan. Nah, ini dari awal harus jelas. Dan itu harus Anda terapkan dengan tegas. Jadi jangan sampai nanti terjadi di dalam tim Anda. Satu orang melakukan kesalahan, tidak mengejar target, tidak mencapai target, kemudian Anda biarkan saja. Sementara di tim yang lain, pada saat mereka mengerjakan target, Anda juga tidak memberikan insentif seperti apa yang seharusnya. Nah, ini semua bisa menjadi penyakit, ini semua bisa menjadi virus di dalam tim Anda. Jadi, yang pertama Anda harus tegas, jelas, dan juga adil. Bila ada yang tidak mengerjakan target dengan baik, tidak mencapai target dengan baik, Anda harus memberikan peringatan. Anda harus mengarahkan kembali dengan baik. Anda harus bisa
memberikan juga hukuman pada waktunya bila memang itu dibutuhkan. Jadi jangan sampai mereka yang bersalah, orang lain kemudian merasa oh itu yang bersalah saja tidak diberikan punishment, kalau gitu saya santai-santai saja karena sang kandidat tidak mungkin menghukum saya. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus dan berulang-ulang, maka di dalam tim Anda muncul kerapuhan karena merasa bahwa insentifnya tidak diperlakukan dengan adil atau sistem carrot and stick-nya atau sistem pembagian insentifnya itu tidak berjalan dengan jelas dan tegas. Yang keempat, yang terakhir adalah Anda harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi terhadap kerja dari semua tim-tim Anda. Nah, sistem monitoring dan evaluasi ini intinya Anda tidak boleh menerima tim Anda taken for granted. Artinya, oh ini orang saya, ini udah pasti loyal dengan saya, kemudian Anda menerima begitu saja. Ingat, di lapangan, di dalam bidang politik, apapun bisa terjadi. Mereka yang sudah loyal terhadap Anda bisa saja digoda, bisa juga diintimidasi, bisa juga diprovokasi oleh pihak lain, sehingga kemudian mengerjakan agenda-agenda dari pihak lain. Oleh karena itu, Anda harus memiliki monitoring yang jelas. Misalnya, dalam bulan ini target mereka apa yang mereka capai dan bagaimana perkembangan di lapangan. Anda harus melihat respon juga di lapangan, apa yang sudah dilakukan oleh tim Anda, dan juga mendengarkan laporan dari pihak lain juga. Apakah dari tim Anda yang lain, ataupun dari mungkin Anda mempunyai tim bayangan lain untuk melaporkan apa yang sudah dilakukan oleh tim inti Anda. Intinya di dalam politik kita harus selalu waspada, kita harus selalu siap untuk kecewa dan dikecewakan, tapi kita tidak boleh baper. Kita harus tetap rasional dan logis untuk melihat target-target kita dan memilih tim yang terbaik untuk bisa bekerja dengan baik, mencapai target-target kita di lapangan. Nah, demikian 4 hal yang bisa Anda lakukan untuk menghadapi dosa-dosa dari tim ses dan untuk bisa mengelola dan bisa memimpin tim Anda untuk mencapai target Anda dalam pemenangan di Pileg 2024. Semoga bermanfaat dan salam kebangsaan.